Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amali salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftah lana فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali sebagaimana biasa satu pekan sekali untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja' karangan Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan terakhir yang berkaitan dengan bab puasa. Ya. Pembahasan tersebut adalah al-a'dharu al-mubihah lil fitr. Ya, al-a'dharul mubihatu lil fitr, atau uzur-uzur yang mana diperbolehkan baginya untuk berbuka puasa. Nah, langsung saja kita baca. Ya, qala al-musannif rahimahullahu taala, man mata wa alaihi siyamu min Ramadan ut'ima anhu li kulli yaumin muddun. Siapa yang meninggal dan baginya masih meninggalkan hutang puasa dari puasa Ramadan, maka kewajibannya adalah ut'ima anhu. Ya, diberikan makan atasnya, jadi walinya memberikan fidyah kepada orang lain, kepada fakir miskin karena hutang si mayit setiap hari 1 mud, dan 1 mud itu 600 gram, ya 1 kilo kurang sedikit. Wasyaikhu in ajaza 'anis shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Orang yang sudah tua, ya, yang sudah tua renta, jika tidak mampu untuk berpuasa, maka kewajibannya apa? Yaitu membayar fidyah, memberikan 1 hari 1 mud kepada fakir miskin. Wal hamilu wal murdi' in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al qada. Wanita hamil dan menyusui, jika dia khawatir terhadap dirinya sendiri, maka kewajiban mereka adalah mereka boleh berbuka dan kewajiban mereka mengqadha puasa. Fa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihima al-qada'u wal kaffarah an kulli yaumin muddun. Dan jika mereka khawatir terhadap anak mereka, janinnya misalnya, atau bayi yang disusui, maka mereka boleh berbuka dan mereka mempunyai 2 kewajiban. Pertama, mengqadha puasa, dan yang kedua membayar kafarah atau membayar fidyah 1 hari 1 mud. Wa huwa ritlun wa thuluthun bil iraqi, ya, 1 ritel dan 1/3 bil iraqi. Wal marid, ya, ini ukuran 1 mud itu kalau dikonversikan ke gram itu 600 gram. Nanti akan dijelaskan sama Syekh Hisham di syarah. Wal marid wal musafir safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyan. Orang sakit dan musafir itu yang melakukan safar tawil, safar yang panjang, itu boleh berbuka dan mengganti puasa mereka. Nah, jadi di sini di matan disebutkan beberapa contoh uzur yang diperbolehkan seseorang untuk membatalkan puasanya. Ya, ada yang karena tua renta, kemudian ada yang karena hamil dan menyusui, ada karena sakit, dan ada yang karena safar. Masalah. Ini masalah pertama. Man mata wa alaihi saumun lam yatamakkan min ta'widhihi listimraril marad falaysa alaihi syai'un. Kata Syekh Hisham, siapa yang meninggal dan membawa hutang puasa dan dia lam yatamakkan min ta'widhihi,
belum sempat mengganti puasa tersebut karena uzur. Ya, kenapa karena uzur? Ya mungkin karena sakitnya berlanjut sampai meninggal. Ya, sampai dia meninggal, maka fala syai'a alaihi. Dari sini kita tahu dia meninggalkan puasa karena uzur, sakit. Dan sakitnya tersebut terus berlanjut sampai setelah lewat bulan Ramadan, sehingga membuat si yang bersangkutan meninggal dunia. Ya, jadi dia sakit sejak Ramadan, ba'da Ramadan masih sakit, qadarullah meninggal dunia karena sakit tersebut, maka dia tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Fala syai'a alaihi. Ya, falaisa alaihi syai'un, tidak ada kewajiban bayar kafarah, ya apalagi mengqadha, karena itu di luar kemampuannya. Nah, kemudian masalah yang kedua, man mata wa alaihi saumun wa tamakkana min ta'widhihi wa lam yasum fal afdal li aqaribihi an yasumu anhu ma fata wa yajuzu an yut'imu an kulli yaumin muddun 600 gram li hadis man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuhu rawahu Nasa'i. Masalah yang kedua, orang yang meninggal dunia membawa hutang puasa dan dia mampu untuk mengqadha. Ya, mampu untuk mengqadhanya, tetapi sebelum sempat diqadha wafat. Ada orang mempunyai hutang puasa 3 hari. Di bulan Syawal tersedia waktu untuk mengqadha, tapi dia tidak mengqadha. Setelah bulan Syawal, ya, di bulan berikutnya Dzulqa'dah ternyata wafat. Belum sempat mengqadha, padahal ada waktu tersedia bagi dia untuk mengqadha, tapi ditunda-tunda, keburu wafat. Maka apa kewajiban orang ini? Jadi dia meninggal, ya, membawa hutang puasa, akan tetapi ditunda-tunda pembayaran hutangnya, keburu meninggal. Maka di sini dikatakan sama Syekh Hisham, yang afdal bagi walinya itu adalah berpuasa atas si mayit, membayarkan hutang puasa si mayit. Wa yajuzu an yut'imu, boleh juga dia membayar fidyah. Jadi ada diberikan 2 pilihan. Ya, ada diberikan 2 pilihan oleh ulama, ya. Ketika dia meninggal, si mayit meninggal dunia dan belum sempat mengqadha puasanya, padahal ada waktu untuk mengqadha, boleh dibayarkan dengan berpuasa oleh si wali atau dengan memberikan makan fakir miskin 1 hari 1 mud. Kalau hutang puasanya 2, maka dibayarkan 2 mud. Ya, terhitung 2 mud. 1 mudnya 6 gram. Karena hadis yang masyhur, siapa yang meninggal dan membawa hutang puasa wajib shoma anhu waliyuhu, maka si walinya yang membayarkan puasanya. Nah, untuk lebih detailnya, ya, masalah orang yang meninggal dunia membawa hutang puasa itu ada rincian. Yang pertama, barang siapa yang meninggal dunia membawa hutang puasa karena sebab uzur. Itu yang pertama, karena sebab uzur. Jika seseorang melewatkan puasa Ramadan karena sebab uzur, kemudian dia tidak menemukan waktu atau lam yatamakkan minhul qadha, tidak mampu untuk mengqadha, sebagaimana masalah yang pertama. Dia tidak berpuasa karena uzur, kemudian belum sempat mengqadha karena nggak mampu, ya, karena sakitnya berkelanjutan, wafat, ya, membawa hutang puasa, maka tidak ada apapun kewajiban baginya. Baik, jadi yang pertama, meninggal membawa hutang puasa karena uzur dan tidak mampu untuk mengqadhanya karena uzur. Yang kedua, meninggal membawa hutang puasa, ya, artinya seseorang melewatkan puasa karena uzur, sakit misalnya. Kemudian setelah ba'da Ramadan sembuh, tetapi menunda-nunda puasa. Ya, yatamakkan minhul qadha. Dia mempunyai hutang puasa karena uzur, tetapi setelah itu dia punya waktu untuk mengqadha,
dan menunda-nunda puasanya. Menunda-nunda membayar hutang padahal mampu untuk mengqadha, tapi kemudian meninggal dunia. Maka yang seperti ini dia wajib dibayarkan hutangnya oleh walinya. Ya, dibayarkan hutangnya oleh walinya. Bisa dengan puasa, bisa dengan diqadha. Bisa dengan puasa, bisa dengan it'am, ya, memberikan makan pada fakir miskin 1 mud. Itu yang pertama. Jadi man mata wa alaihi shaumun fatahu shaum bi'udzur. Tertinggal puasa karena uzur, lalu tidak punya waktu untuk mengqadha karena sakitnya berkelanjutan, lalu wafat, tidak ada kewajiban apapun baginya. Yang kedua, dia terlewat puasa karena uzur, sakit, kemudian punya waktu untuk mengqadha, sembuh sakitnya, lalu punya waktu untuk mengqadha tapi ditunda-tunda, belum dibayar, keburu wafat. Maka orang seperti ini punya hutang puasa dan bagi walinya membayarkan hutang puasa si mayit, bisa dengan mengqadhanya, berpuasa atasnya, atau membayar fidyah. Yang kedua, atau yang ketiga, itu siapa yang terlewat puasa karena tanpa uzur. Dia membatalkan puasa tanpa uzur. Ya, membatalkan puasa tanpa uzur. Kemudian ketika hendak mengqadha enggak punya waktu. Ternyata habis Ramadan dia sakit parah. Waktu Ramadan dia sehat, tapi dia tidak puasa. Punya hutang 2 kali puasa misalnya, sengaja membatalkan puasa di 2 hari. Lalu ketika habis puasa Ramadan selesai, dia sakit. Sakitnya berkepanjangan bahkan membuatnya wafat. Tidak punya waktu untuk mengqadha. Maka kewajiban si wali juga adalah mengqadhanya. Ya, berpuasa atas si mayit atau membayarkan fidyah. Yang ketiga, yang keempat, dia melewatkan puasa karena sebab tanpa uzur dan mengakhirkan qadha tanpa uzur. Ya, maka yang seperti ini jelas, ya, wajib atasnya, dia masih punya hutang puasa, maka si wali itu mengganti puasa si mayit atau membayar fidyah. Ya, atau membayar fidyah. Nah, pertanyaannya, apakah wajib bagi si wali untuk membayarkan fidyah? Di sini dikatakan man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuhu. Shama, tidak ada kata perintah di sini. Ya. Tapi dijelaskan oleh para ulama rinciannya, kalau si mayit itu meninggal dalam keadaan membawa hutang puasa dan dia meninggalkan harta warisan. Ya, meninggalkan harta warisan, maka wajib bagi wali untuk membayarkan hutang puasa si mayit. Bisa dengan berpuasa atau dengan membayarkan fidyah dari harta warisan si mayit. Baik. Kalau si mayit wafat dan tidak meninggalkan uang harta warisan atau harta warisan, maka tidak ada kewajiban, cuman mustahab. Ya, disunahkan atau dianjurkan bagi wali untuk membayarkan hutang puasa si mayit. Taib, ya. Jadi di sini dijelaskan ketika seseorang meninggal dunia membawa hutang puasa, maka si wali itu mempunyai 2 pilihan dalam rangka membayarkan hutang puasa si mayit. Bisa dengan berpuasa atas si mayit atau membayar fidyah. Dan ini pendapat qaul qadimnya madhab Syafi'i. Ya, dalam madhab Syafi'i, qaul qadim madhab Syafi'i, qaul qadim itu maqalahu Syafi'i fil Baghdad ifta'an wa tasnifan, kan gitu. Apa yang difatwakan dan ditulis oleh Imam Syafi'i ketika masih di Baghdad, itu qaul qadim. Pendapat qaul qadim itu mengatakan si wali mempunyai 2 pilihan dalam membayarkan hutang si mayit. Bisa dengan puasa, bisa dengan membayar fidyah. Tapi di qaul jadid, di pendapat yang jadid, itu maqalahu Syafi'i fi Misr ifta'an wa tasnifan. Apa yang difatwakan atau ditulis oleh Imam Syafi'i ketika beliau di Mesir
dalam qaul jadid kewajiban si wali hanya it'am saja. Hanya membayar fidyah saja, nggak boleh berpuasa. Karena taklilnya bagaimana? Karena puasa itu adalah ibadah badaniyah dan tidak boleh ibadah badaniyah itu diwakilkan. Ya, la taqbalun niyabah gitu. Tidak boleh diwakilkan sebagaimana sholat nggak boleh diwakilkan. Taib. Tapi di sini termasuk salah di antara permasalahan yang mana qaul qadim lebih mu'tamad daripada qaul jadid. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah ghaliban, kebanyakan yang jadi mu'tamad dalam mazhab adalah pendapat yang jadid. Tetapi ada di beberapa kasus, contohnya dalam masalah ini pendapat qadim itu lebih mu'tamad, lebih dipegang oleh ulama Syafi'iyah, jadi pendapat yang mu'tamad dalam mazhab dibandingkan qaul jadid. Kenapa? Karena kuatnya dalil. Ya, karena kuatnya dalil. Naam. Kemudian pembahasannya, shama anhu ini man mata alaihi siyam, ya, atau man mata alaihi saumun. Di sini siyam di sini nakirah, didahului oleh man, ada tu syartin. Ini berarti dalam usul fikih tufidul umum, ya, berkonsekuensi umum. Dalam penjelasan di Hasyiah Al-Bajuri dikatakan bahwasannya barang siapa yang meninggal membawa mati hutang puasa. Hutang puasa apa? Ya, hutang puasa wajib. Ya. Kalau dia membawa hutang puasa wajib, baik itu puasa Ramadan, baik itu puasa nazar atau puasa kafarah, maka bagi walinya untuk mengqadha atau membayarkan hutang puasa si mayit dengan rincian tadi. Kalau meninggalkan warisan wajib dibayarkan hutangnya. Kalau tidak meninggalkan warisan mustahab. Taib, hukumnya mustahab. Nah, berikutnya man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuhu. Ya. Siapa wali di sini? Ya. Wali di sini adalah al-aqarib. Ya, al-aqarib sawa'an kana warisan aula. Kerabat baik dia ahli waris ataupun bukan ahli waris. Selama kedudukannya dia kerabat si mayit, baik itu ahli waris ataupun tidak, boleh untuk membayarkan hutang puasa si mayit. Punya kesempatan untuk membayarkan hutang puasa si mayit. Ya. Jadi misalnya kerabatnya ada 4. Ada bapak, ada ibu, ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Taib. Nah, si mayit ini punya hutang puasa 4 hari. Taib, kemudian meninggal dunia. Nah, 4 orang kerabat ini boleh 1 hari berpuasa bareng. 4 orang ini berpuasa, 4-4-nya berpuasa dalam 1 hari untuk membayarkan hutang puasa 4 hari si mayit. Jadi mereka berpuasa 4-4-nya untuk 4 hari dalam 1 hari. Sah seperti itu pembayaran puasa? Boleh, sah. Ya. Jadi si mayit, saya ulangi, si mayit punya hutang puasa 4 hari. Dan dia meninggal punya kerabat 4. Bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan. Nah, karena punya hutang puasa 4-4-nya membayarkan 1 hari 1 orang. Dan mereka berpuasa di hari yang sama. Karena yang berpuasa 4 untuk 4 hari, meskipun dikerjakan dalam 1 hari, itu terhitung sah puasanya. Jadi nggak mesti harus 4 hari berturut-turut, enggak. Ya, nggak mesti. Boleh dibayarkan dalam 1 hari dengan syarat yang berpuasa orangnya banyak. Nah, gitu. Baik ya. Nah. Lalu ini tadi pembahasan tentang wali, ya, al-aqarib, baik dia ahli waris ataupun tidak. Nah, kalau ada orang ajnabi, bukan kerabat, ingin membayarkan hutang puasa si mayit, boleh tidak? Jawabannya ada rincian. Boleh kalau atas izin, kalau dapat izin. Izin dari siapa? Izin dari si mayit. Misalnya
Saya mau wafat misalnya, dan saya punya hutang puasa 1, ya. Kemudian saya katakan kepada orang tua saya misalnya, atau kepada istri saya, misalnya ada yang teman saya mau mau berpuasa menggantikan saya, ada teman saya izinkan, ya. Misalnya ada teman saya fulan, gimana kalau saya gantikan puasa kamu, ya, kalau kamu wafat belum sempat mengganti, saya menggantikan puasa kamu, membayarkan hutang puasa kamu. Saya izinkan dia, maka saat itu boleh dia untuk membayarkan puasa saya meskipun statusnya adalah ajnabi, orang asing, bukan kerabat, ya. Atau izin dari wali, ya. Jadi boleh menggantikan puasa saya meskipun statusnya adalah ajnabi, orang asing, dengan syarat dapat izin, baik izin dari si mayit ataupun izin dari si wali. Kalau dia berpuasa saja tanpa izin dari si mayit atau tanpa izin dari wali, maka puasanya tidak sah, alias hutang masih ada, belum terlunaskan. Taib, ya. Nah, ini terkait pembahasan orang yang meninggal membawa hutang puasa. Hutang puasa apa? Hutang puasa wajib. Taib. Kemudian far'un, al-hamil wal murdi'. Al-hamil wal murdi'. Nah, sebelum itu tadi kan dijelaskan bahwasannya ketika seorang meninggal membawa hutang puasa, si wali itu mendapatkan 2 pilihan untuk pelunasan hutang. Bisa dengan berpuasa, bisa dengan it'am, memberikan makan fakir miskin 1 mud setiap hari yang ditinggalkan. Nah, pertanyaannya, mana yang afdal? Membayarkan hutang dengan ganti puasa kah atau dengan bayar fidyah? Nah, ulama Syafi'iyah di sini berselisih pendapat. Syekh Hisham di sini, ya, dan juga penulis Fathul Qarib Ibnul Qasim Al-Ghazi rahimahullah mengatakan yang afdal bagi wali, bagi kerabat untuk membayar hutang adalah dengan berpuasa. Sebagaimana hadis man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Jadi pembayaran hutang puasa dengan berpuasa juga. Afdalnya begitu. Kenapa? Karena liquwwatid dalil. Dalilnya jelas. Itu pendapat yang pertama. Taib. Tapi ada pendapat Syafi'iyah yang lain mengatakan yang afdal itu it'am. Ya, yang afdal apa? It'am daripada puasa. Kenapa? Ada 2 alasan. Yang pertama, karena yang namanya it'am, memberi makan fakir miskin, itu naf'uhu muta'addin, manfaatnya lebih terasa kepada orang banyak. Kalau berpuasa kan hanya manfaatnya ke orang itu saja. Tapi kalau it'am, memberikan makan kepada fakir miskin, itu manfaatnya bisa ke orang banyak. Nah, manfaatnya bisa kemana-mana, muta'addin. Yang kedua, pembayaran hutang puasa dengan it'am itu disepakati baik dalam qaul qadim maupun qaul jadid. Tidak ada khilaf dalam kalangan mazhab Syafi'i sendiri. Diperbolehkan. Ya, tapi kalau berpuasa itu ada khilaf, di qaul qadim boleh, di qaul jadid enggak boleh. Nah, karena untuk keluar dari khilaf, ya, bayar puasa dengan it'am dibolehkan dalam qaul qadim, juga dibolehkan dalam mazhab dalam qaul jadid. Nah, jadi di sini ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan lebih afdal itu diganti dengan puasa juga karena dalilnya jelas, sharih. Ada pendapat kedua mengatakan lebih afdal dengan cara it'am, memberikan makan kepada fakir miskin dengan 2 alasan tadi. Baik. Kemudian pembahasan far'un, al-hamil wal murdi', wanita hamil dan menyusui. Termasuk uzur yang diperbolehkan bagi mereka untuk berbuka puasa. Penjelasan di sini, idza khafatil hamilu awil murdi' min dararin yalhaqu bi anfusihima aftarata wa alaihimal qada siyamu yaumin wahidin an kulli yaumin aftaratah. Pembahasan pertama dari sisi wanita hamil dan menyusui. Kalau wanita hamil menyusui ini khawatir terhadap diri mereka ketika mereka berpuasa, mereka khawatir akan tertimpa mungkin
sakit atau apa karena berpuasa dalam kondisi mereka menyusui dan hamil, ya kalau khawatir terhadap diri mereka sendiri, maka kewajiban mereka hanya satu, mengqadha saja puasanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, in khafatil hamilu awil murdi'u ala nafsihima wa 'alal hamil wa 'alal hamal aw qillatir radha'ah. Nah, kalau wanita hamil dan menyusui, dia khawatir terhadap dirinya dan khawatir terhadap janin yang dikandung, atau khawatir terhadap kurangnya air susu bagi bayi. Takut kalau dia berpuasa nanti air susunya kurang banyak sehingga bisa berbahaya bagi si bayi kecil yang masih menyusu. Nah, jadi di sini ada dua ketakutan. Ada dua kekhawatiran. Khawatir terhadap diri si wanita itu, dan khawatir terhadap si janin atau si bayi yang sedang menyusui. Maka apa kewajiban mereka berdua? Fa'alaihimal qadha. Kewajiban mereka hanya qadha. Lianna khawfahuma 'ala nafsihima mani'un min wujubil fidyah. Kenapa hanya qadha saja? Padahal kekhawatirannya dua. Ya, karena yang ketakutan mereka terhadap diri mereka itu penghalang dari wajibnya membayar fidyah, sebagaimana tadi di atas. Kalau khawatir terhadap diri mereka sendiri, maka cukup fidyah. Nah, kekhawatiran mereka terhadap diri mereka sendiri itu penghalang dari wajibnya membayar fidyah. Sedangkan ketakutan mereka terhadap waladaihima, anak mereka, baik yang dijanin ataupun sedang menyusui, itu muqtadin, berkonsekuensi membayar fidyah. Nah, jadi di sini ada benturan antara mani' dengan muqtadi. Ya, mani'nya apa? Mereka tidak wajib bayar fidyah karena khawatir terhadap diri mereka sendiri. Tapi di sisi lain mereka juga khawatir terhadap janin atau anak mereka yang sedang menyusui. Maka hal ini menjadi konsekuensi harus membayar fidyah. Ketika bertemu mani' dan muqtadin saling bertabrakan, mana yang lebih didahulukan? Kaidahnya wal qa'idatu syar'iyyah annahu idza ijtama'a mani'un wa muqtadin ghulibal mani'u 'alal muqtadi. Kaidahnya ini, jika bertemu antara mani', penghalang, dan muqtadi atau konsekuensi, maka lebih dimenangkan mani' atas muqtadi atau atas muqtada. Ya, itu kaidahnya. Sehingga wanita hamil yang khawatir atas diri mereka dan khawatir atas bayi mereka, itu kewajibannya sama dengan wanita yang hamil yang khawatir atas diri mereka sendiri, yaitu hanya membayar qadha saja tanpa fidyah. Yang ketiga, in khafatil hamilu wal murdi'u 'alal hamli faqat aw qillatil laban faqat fa 'alaihimal qadha'u wal fidyah. Nah, ini baru pembahasan yang ketiga. Kalau si wanita hamil dan menyusui khawatir terhadap bayinya saja, atau khawatir kurangnya ASI saja, tanpa khawatir terhadap diri mereka sendiri, kewajibannya baru dua. Apa itu? Al-qadha'u wal fidyah. Kewajiban mereka mengqadha puasa mereka yang mereka tinggalkan dan membayar fidyah sebanyak hari yang mereka tinggalkan. Jadi kalau si wanita hamil dan menyusui tadi punya hutang puasa 7 hari misalnya, maka kewajiban mereka mengganti puasa 7 hari tadi plus membayar 7 fidyah, 7 mud. Nah, siyamul yaum alladhi aftaratah wa it'amu muddin an kulli yaum. Membayar puasa yang mereka tinggalkan tadi, itu contohnya 7 hari, maka puasa 7 hari qadha dan 7 fidyah. Kenapa? Ya, kenapa kok ketika wanita hamil dan menyusui khawatir akan bayinya atau khawatir akan janinnya saja tanpa khawatir atas diri mereka saat berpuasa harus membayar 2 fidyah? Karena ketika si wanita hamil dan menyusui tadi berbuka puasa, karena sebab itu yang merasakan manfaat berbuka tidak hanya janin atau si bayi, tetapi juga si ibunya juga mendapatkan manfaat dari berbuka puasa.
Jadi yang menikmati berbuka dua-duanya. Ibunya menikmati, bayinya pun menikmati. Sehingga dikatakan dalam hal ini si ibu itu harus membayar dua kewajiban, puasa plus bayar fidyah. Warawa Abu Dawud an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Qala kanat rukhsatun lisyaikhil kabir wal mar'atil kabirah wa huma yutiqanis siyam an yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskinan wal hubla wal murdi' idza khafata ya'ni ala auladihima aftarata wa at'ama. Nah, dikatakan rukhsah bagi orang yang sudah tua, syaikhul kabir, orang yang tua renta, kakek-kakek dan nenek-nenek, ya, wal mar'atul kabirah, mereka mampu berpuasa. Ada rukhsah bagi orang yang sudah tua renta, meskipun dia mampu untuk berpuasa, itu boleh berbuka dan memberikan makan atau membayar fidyah dengan cara memberikan makan kepada setiap fakir miskin 1 mud, ya, an kulli yaumin, ya, terhadap setiap hari yang mereka tinggalkan itu 1 mud. Kalau mereka bolong puasanya 3 hari, maka membayar 3 mud. Boleh 3 mud tadi dikumpulkan untuk 1 fakir miskin, boleh, ya, boleh. Jadi hutang puasanya 3 hari, dia boleh berbuka dan membayar fidyah. 3 hari batal puasa, 3 fidyah. Boleh dibayarkan ke 3 fakir miskin, atau 3 fidyah tadi dibayarkan ke 1 fakir miskin saja, ini juga diperbolehkan. Wanita hamil dan menyusui kalau khawatir terhadap anak-anak mereka, ya, kepada janin atau bayi mereka, maka kewajibannya aftarata, ya, mereka boleh berbuka dan bayar fidyah. Ya, wanita hamil yang menyusui sebagaimana tadi rinciannya, jika khawatir terhadap diri mereka sendiri atau khawatir terhadap diri mereka dan bayi mereka, itu kewajibannya hanya 1, bayar fidyah. Kalau khawatir terhadap janinnya saja atau khawatir terhadap bayinya saja, baru kewajibannya 2, fidyah dan membayar qadha. Ritl wa thuluth bil iraqi 600 gram ini tadi. Tadi kan fidyah itu membayar 1 mud, ya, min qutil balad, ya, dari makanan pokok yang dominan di negeri tersebut. Kalau di Indonesia maka makanan pokoknya beras, maka pembayaran fidyahnya dengan membayar 1 mud atau 600 gram beras. Dan harus mentah, bukan dibikin matang, bukan. Karena tujuannya adalah tamlik. Dan itu sudah pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Oke, kemudian pembatal lainnya, al-a'dzarul mubihatu lil fitr. Pembatal-pembatal atau uzur-uzur yang dibolehkan berbuka. Pertama, asy-syaikh in ajaza 'anis shaum. Orang yang sudah tua renta yang tidak mampu untuk berpuasa lagi. Ya, sudah umur 70, 80, kalau puasa malah pingsan atau bahkan meninggal kan. Falau shoma halaka, kalau dia berpuasa celaka dirinya, bisa wafat atau bisa sakit parah misalnya, maka syariat meringankannya. Aftara wa at'ama an kulli yaumin muddan. Dia boleh tidak berpuasa dan dia kewajibannya adalah membayar 1 hari 1 mud. Ya, kalau memang dia nggak bisa puasa 30 hari full, ya udah bayar 30 fidyah, 30 mud. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang tidak mampu berpuasa itu fidyah, memberikan makan kepada fakir miskin. Pertanyaannya, kapan fidyah dibayar? Ya, kapan fidyah dibayar? Dalam Hasyiah Al-Bajuri dijelaskan pembayaran fidyah itu dimulai ada 2 pilihan. Waktu membayar fidyah itu ada 2. Pertama, ketika ba'da tulu'il fajr. Ya. Ba'dal fajr.
Itu yang pertama. Atau yang kedua, ba'da ghurubis syams. Jadi bisa membayar fidyah itu ketika hari puasa di ba'dal fajar, setelah habis terbitnya fajar, atau pada malam hari sebelum puasa esok hari. Ya, misalnya besok ini puasa pertama misalnya, dan si kakek-kakek ini nggak mampu puasa, maka kewajibannya bayar fidyah. Nah, kapan bayar fidyah dibolehkan? Boleh dia mulai bayar fidyah di malam hari yang besok harinya puasa pertama, boleh. Ba'da ghurubis syams, boleh. Atau di hari pertama tapi setelah, atau ketika hari pertama di siang hari, ba'dal fajar. Jadi ada dua pilihan. Ya, itu pembayaran fidyah. Jadi nggak boleh dirapel. Tapi kalau ketika saat itu dia nggak punya uang, tidak punya uang untuk membayarkan fidyah, maka kewajiban bayar fidyahnya hilang, yaskut, ya gugur. Kenapa? Ya karena uzur yang dia terima itu uzur di luar kemampuannya. Ya. Jadi kalau hutang, hukukul maliyah, kalau hutang harta, jika disebabkan uzurnya tadi disebabkan oleh si manusia itu sendiri, maka tidak akan gugur meskipun saat itu dia tidak mampu membayarnya. Seperti orang yang jima puasa siang hari bulan Ramadan. Ya, itu kan kewajiban bayar fidyah, bayar kafarah kan karena sebab dia jima, karena kelakuan dia. Maka kalau ketika dia tidak mampu memerdekakan budak, tidak mampu puasa, dan nggak mampu bayar kafarah 60 fakir miskin, maka itu menjadi hutang sampai dia ketika diberikan kekayaan oleh Allah bayar hutang. Tapi kalau orang tua, ini kan uzurnya ya memang alamiah, tidak bisa dia hindari. Maka ketika dia tidak mampu berpuasa di hari pertama misalnya, dan saat itu dia harus membayarkan fidyah, tapi nggak punya uang. Sudahlah tua miskin misalnya, nggak punya uang untuk ngasih makan fakir miskin. Maka saat itu kewajiban dia bayar fidyah gugur. Kenapa? Karena sebab kewajiban dia membayar fidyah itu sebabnya uzur yang alamiah atau uzur yang bukan karena sebab dirinya sendiri. Oke, itu pembahasan yang pertama. Yang kedua, al-marid. Orang yang sakit. Orang yang sakit ini ada dua macam. Pertama, ma yurja bur'uhu atau ma yurja shifa'uhu. Itu orang sakit yang diharapkan sembuh, sakitnya bisa sembuh. Nah, itu tadi pembahasannya di awal ya, Kalau ada orang sakit ketika puasa Ramadan, jadi dia terlewat puasa Ramadan karena sebab sakit, baik. Nah, ketika dia sembuh dari sakitnya, maka wajib dia mengqadha puasa. Ini clear ya, jelas. Tapi orang yang sakitnya udah nggak bisa lagi disembuhkan, misalnya sakit kanker stadium 4 misalnya, atau sakit yang nggak mungkin disembuhkan, itu kayak penyakit AIDS misalnya, dan yang lainnya, itu penyakit orang sakit yang la yurja shifa'uhu, yang sudah tidak mungkin lagi sembuh. Alladzi yusabbibu lahu shaumu dararan yazidu min maradihi aw yu'akhiru shifa'uhu. Sakit itu yang menyebabkan doror bagi dia, sakitnya tambah parah atau sembuhnya makin lama. Maka di sini diperbolehkan bagi dia untuk Dibolehkan bagi dia untuk berbuka. Ya, dibolehkan bagi dia untuk berbuka. Nah, kalau orang yang sakitnya nggak bisa lagi untuk disembuhkan, mala yurja shifa'uhu, maka kewajibannya sama dengan orang tua, bayar fidyah. Ya, bayar fidyah 1 hari 1 mud. Dibayar kapan? Bisa ba'dal fajar, bisa di malam hari sebelum hari puasa berikutnya. Oke, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini dalilnya cukup jelas ya, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan safar, maka ganti puasanya di hari yang lain. Uzur yang lain yaitu as-safarut tawil, safar panjang, safar yang cukup panjang, atau safar yang diperbolehkan untuk mengqashar salat.
wa yablughu hadduhu azyadu min masafatil qasr. Ya, dalam mazhab Syafi'i kan masyhur ya, safar tawil itu sekitar jarak tempuhnya 83 kilo. Ya, wa yushtaratu an yakuna as-safaru qabla tulu'il fajr. Ya. Syarat diperbolehkannya orang berbuka puasa dalam kondisi safar ada 3. Yang pertama, safarnya safar mubah. Safar yang memang dibolehkan dalam syariat, bukan safar dalam rangka maksiat. Itu 1. Yang kedua, safar tawil, artinya jarak tempuhnya 83 kilo atau lebih. Dan yang ketiga, ini dia disebutkan sama Syekh, safarnya itu sebelum terbit fajar. Sudah pernah kita bahas kalau tidak salah, artinya kalau seseorang tadi di pagi harinya dia puasa, masih mukim, kemudian dia mau naik pesawat, mau ke Singapura misalnya, atau mau ke Mekah, mau umroh misalnya di bulan Ramadan. Nah, dia baru naik pesawat jam 10 pagi. Dari pagi dia sudah puasa, sudah mukim, baru berangkat pesawat jam 10 pagi, maka tidak boleh bagi dia berbuka puasa. Ya, tidak boleh bagi dia berbuka puasa karena dia safarnya setelah terbit fajar. Kecuali kalau nanti di perjalanan dia menemukan masyaqqah, ya menemukan masyaqqah, kesulitan, kalau dia tidak berbuka bisa celaka, maka di sini dia diperbolehkan berbuka, tapi sebab berbukanya karena ada masyaqqah, bukan karena safar. Kemudian yang keempat, al-ghazwu wal qital, karena sebab peperangan. Kenapa ya? Karena di sana ada masyaqqah ya. Nah, yang kelima, irhaqul jaw' wal 'atash. Ya, irhaq itu kalau di kamus kita lihat membuat payah, ya, atau membebani hingga di luar kemampuan. Artinya haus yang amat sangat. Au idza aushaka as-sha'im 'ala al-halak au nuqsanil aql au dhahabi ba'dil hawas bihaitsu lam yaqdir ma'ahu 'ala as-shaum. Yang mana rasa haus dan laparnya tadi bisa menimbulkan mudarat bagi dia atau bisa menyebabkan kerusakan akal dan kerusakan salah satu panca indera misalnya. Ya, maka bagi dia diperbolehkan untuk berbuka dan menggantinya di hari lain. Fakullu ma sabaq yuftir wala haraja alaihi, dan semua uzur yang tadi yang 5 ini boleh dia berbuka dan tidak berdosa atasnya karena uzur, dan bagi mereka membayar qada setelah uzurnya tadi hilang ba'da zawalil udhri. Far'un ta'khirul qada hatta ya'tiya ramadanun akhar ma'a imkanil qada'i lima aftara min as-siyam qada ma fata min siyamin ma'a ta'addudil fidyah fayut'imu an kulli yaumin muddain. Ini masalah orang yang mengakhirkan qada puasa ya sampai datang Ramadan berikutnya. Nah, ini muskilah ya. Dia punya hutang puasa tahun 2020. Punya hutang puasa 2 misalnya. Lalu di Ramadan berikutnya dia masih hutang juga, belum dibayar hutang. Di puasa tahun 2021, hutang yang di puasa 2020 belum dia bayar. Sampai masuk Ramadan tahun berikutnya, di tahun 2021. Maka kewajiban orang ini apa? Dengan syarat tadi apa? Ma'a imkanil qada. Artinya di tahun 2020 dia hutang puasa 2 hari, kemudian di bulan Syawal udah sembuh. Tapi ditunda-tunda ya, ditunda-tunda pembayaran puasa, sampai Ramadan berikutnya tiba masih hutang belum bayar. Maka kewajibannya pertama dia mengganti puasa yang 2 hutang tadi dan membayar fidyah sebanyak 2 kali, sebanyak 2 karena puasa yang ditinggalkan adalah 2. Nah, ya di sini kulla yaumin muddain ya. Kalau dalam literatur lain itu kalau dia meninggal baru bayar 1 hari 2 mud. Ya, 1 hari 2 mud kalau punya hutang puasa, mengakhirkan qada lalu keburu wafat. Maka di situ baru 1 hari 2 mud.
Satu mud li fawatis siyam dan satu mud karena li ta'khir. Tapi kalau dia mengakhirkan puasa sampai Ramadan berikutnya dan dia masih hidup, masih sehat, kewajibannya dua, mengqadha puasa yang terlewat dan membayar fidyah sebanyak puasa yang dia tinggalkan. Kalau 2 hari, dia puasa 2 hari dan bayar fidyah juga 2 mud. Wa in dakhala Ramadan tsalits wa lam yaqdi ma fata at'ama 3 amdad. Jadi contohnya dia tidak puasa 2020, ada 2 hutang. 2021 belum bayar hutang yang 2020. Di 2022 hutang yang 2020 belum bayar juga. Nah, ketika dia mau mengganti setelah puasa tahun 2022, dia membayarkan 2 puasa dan membayarkan 4 mud. Kenapa? Sudah 2 puasa terlewat belum dia qadha, maka dikalikan 2. 2 puasa dan 2 mud dikalikan 2 artinya membayar 4 mud. Begitu terusnya dikalikan ya. Tahun pertama 2, tahun kedua dikalikan 2, 4 karena puasanya utang 2 hari kan. Tahun ketiga dikalikan 2 lagi ya, 6 ya, 2, 4, 6 dan seterusnya. Faedah al-muddul awal li fawatis shaum wal muddul tsani li ta'khir. Mud yang pertama itu karena terlewatnya puasa dan mud yang kedua itu karena sebab mengakhirkan qadha. Faedah yang terakhir, tusraful fidyatu lil fuqara'i wal masakin. Ya. Fidyah di sini 1 mud itu hanya diberikan kepada fakir miskin saja. Khusus diberikan kepada fakir miskin saja. Tidak diberikan kepada asnaf yang 8 semuanya, enggak. Tapi khusus untuk fakir miskin saja. Tidak diberikan kepada yang lain, ya. Wallahu taala wa a'lam. Jadi kesimpulannya masalah takhirul qadha sampai datang Ramadan berikutnya itu kewajibannya 2, membayarkan puasa yang dia terlewat plus membayarkan fidyah. Fidyah atas setiap hari yang dia tinggalkan. Kalau dia puasa hutangnya 2 sampai di tahun berikutnya belum bayar, maka kewajibannya setelah puasa yang tahun berikutnya selesai membayarkan 2 hari puasa dan membayar fidyah di 2 hari tersebut. Ya. Kalau tahun depan belum juga bayar maka dikalikan 2. Ya, dikalikan 2. Kalau tahun ketiga juga belum dikalikan 3. Begitu seterusnya. Ya. Jadi kalau 2 mud ini bagi yang meninggal. Dalam Fathul Mu'in dijelaskan wa mata akhara qadha Ramadan ma'a tamakkunihi hatta dakhala Ramadanun akhar famata. Siapa yang mengakhirkan qadha Ramadan padahal dia mampu untuk mengqadhanya sampai masuk Ramadan berikutnya lalu wafat, ya, ukhrija min tarikatihi li kulli yaumin muddan, maka bagi si wali kewajibannya atau bagi si wali itu ketika dia meninggalkan tarikah adalah membayarkan 1 hari 2 mud. Mud apa saja? 1 mud karena terlewat puasa dan mud yang kedua karena sebab mengakhirkan qadha. Ya, muddun lil fawat wa muddun lit ta'khir. Taib ya, tapi kalau kasusnya dia tidak wafat sampai puasa berikutnya dia belum bayar, yang seperti ini kejadian banyak sekali ya. Maka kewajibannya hanya 2, mengqadha puasa dan membayarkan fidyah di 2 hari Ramadan tersebut. Wallahu taala wa a'lam. Nah, kemudian terakhir dari pembahasan kita barusan, jadi fidyah itu bisa diwajibkan karena 3 sebab. Fidyah itu bisa diwajibkan karena 3 sebab. Ya, disebutkan dalam Hasyiah Al-Bajuri. Pertama, sebab berfidyah adalah fawatus shaum, terlewatnya waktu berpuasa. Ya, terlewatnya puasa terlewatnya puasa lah, fawatus shaum.
Kemudian yang kedua yaitu fawatu fadilatil waqt, kehilangan waktu fadilah berpuasa. Ini bagi wanita hamil dan menyusui. Kemudian sebab yang ketiga bayar fidyah adalah ta'khirul qada ma'a tamakkunihi anhu, mengakhirkan qada padahal mampu untuk mengqadanya waktu itu, diakhirkan sampai Ramadan berikutnya. Jadi ini tiga sebab pembayaran fidyah. Ya. Ada satu poin terakhir yang terlewat, masalah safar. Ya. Tadi dijelaskan 3 syarat seseorang boleh untuk berbuka karena safar. Yang pertama safarnya harus safar mubah, yang kedua safarnya tawil, dan yang ketiga harus safarnya itu terjadi sebelum tulu'ul fajar. Nah, kemudian ada pertanyaan, mana yang afdol bagi orang musafir ketika berpuasa? Ya, mana yang afdol bagi musafir ketika Ramadan? Apakah dia berpuasa atau berbuka? Kan hukum asalnya boleh ya bagi musafir meskipun tanpa masyaqqah. Seorang yang safar meskipun dia menggunakan pesawat yang empuk, dingin dan seterusnya, tidak mendapatkan masyaqqah sama sekali, hukum asalnya boleh bagi dia berbuka. Karena uzur dia dibolehkan berbuka adalah safar dan dia statusnya musafir. Tapi pertanyaannya keafdoliyahan, mana yang lebih afdol bagi musafir? Bagi musafir tanpa ada masyaqqah, mana yang afdal bagi dia? Puasa atau berbuka? Yang afdal tentu berpuasa. Berpuasa lebih afdal karena 4 sebab. Yang pertama, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa antasumu khairul lakum, Al-Baqarah 184. Sebab yang kedua adalah karena itu adalah Nabi Muhammad SAW lebih sering berpuasa saat safar daripada berbuka. Artinya mencontoh Nabi kan. Ya. Nabi Muhammad lebih sering berpuasa saat safar daripada berbuka. Alasan yang ketiga yaitu lebih cepat untuk menyelesaikan kewajiban. Ya, alasan yang ketiga, kenapa musafir lebih afdal berpuasa jika tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan saat safar? Alasan yang ketiga adalah lebih cepat menyelesaikan kewajiban, kan gitu. Yang terakhir, alasan yang keempat yaitu apa? Dia mendapatkan keutamaan puasa, mendapatkan keutamaan fadilah waktu. Karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan tentu lebih utama daripada puasa di bulan yang lain. Nah, jadi ini ada 4 alasan. Jadi bisa dijelaskan sebab alasan tadi ada di kitab Hasyiah Al-Bajuri dan juga di Hasyiah I'anatut Talibin. Nah, jadi atas 4 hal inilah kenapa lebih diutamakan bagi musafir yang ketika safar tanpa masyaqqah, bagi dia lebih afdal berpuasa daripada berbuka. Wallahu ta'ala wa'alam. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan seluruh pembahasan kitab puasa, seluruh pembahasan puasa. Ya, sisa satu yaitu pembahasan i'tikaf. Ya, insyaallah kita akan membahasnya di pekan depan insyaallah taala. Ala kulli hal, pembahasan tentang fikih puasa telah kita bahas semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.